Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bawa hidup dan hati kita boleh masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Berdiri, kita mau katakan Yesus ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau. Sujud
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Keinginan dalam hidup kami, Bapa, hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau membawa hati kami, ya Tuhan. Kami mau membawa hidup kami, Yesus. Untuk kami senantiasa rindu, Tuhan. Rindu hadirat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang rindu menyembah Dia, kita mengangkat tangan kita, kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami rindu, Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu. Haleluya, merasakan kebaikan-Mu, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan untuk membalaskan kebaikan-Mu, ya Bapa. Karena kami tahu, ya Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh merasakan kemenangan-Mu boleh terjadi, ya Bapa. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Haleluya, haleluya, Yesus.
Kami yakin Kau hadir di sini ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan boleh terjadi di tempat ini ya Bapa. Kami boleh merasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan. Karena kami yakin Kau nyata di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Mari kita yang sama-sama katakan, yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Boleh beri kemuliaan Tuhan kita. Karena nama Dia, nama yang penuh kuasa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib, Dia besar. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Dan penuh kemuliaan. Suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal. Tuhan, sambil bangkit berdiri kembali saudara ya. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh, oh.
sungguh luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa saudara. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Boleh berikan salam kiri kanan ya saudara ya. Mungkin sudah lama kita tidak berikan salam kiri kanan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Yang percaya bahwa firman Tuhan tidak berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya Yesus. Firman-Mu penolong hidup kami ya Bapa. Hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu
hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh naikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, haleluya, kami bersyukur. Kami pakai untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami yakin, kami percaya segala pujian dan penyembahan kami sudah menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Engkau pasti memberkati kami semua. Khususnya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Baik leader, singers, para pemain musik. Pakai hidupnya ke depan. Makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang bisa membawa kami terus berada pada jalan yang benar. Haleluya, melakukan semua perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Memberikan petunjuk arahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Haleluya, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh adalah kata-kata dari Tuhan sendiri yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Senang sekali ketemu Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul apa yang harus aku perbuat. Apa yang harus aku perbuat. Nah, pertanyaan ini seringkali kita utarakan atau kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku perbuat. Aku menghadapi hal ini, aku menghadapi hal itu. Orang ngomong ini, orang ngomong itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Ya, nah kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat di dalam beberapa hal. Kita baca lebih dulu Lukas pasal 6 ayat 31. Lukas pasal 6 ayat 31. Saya bacakan. Lukas pasal 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Ya, ringkas sekali. Ayat yang kita baca sederhana sekali. Ini ucapan Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus yang mengucapkan, mengatakan, tentunya sangat penting untuk kita perhatikan. Haleluya. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan ini terkait dengan hubungan antar manusia atau antara sesama manusia, juga di antara anak-anak Tuhan. Haleluya ya, karena itu penting untuk kita perhatikan. Mungkin ayat ini agak sulit untuk dicerna atau dimengerti, tapi saya coba akan bacakan dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk dimengerti.
Begini bunyinya. Sebagaimana kamu mau diperlakukan orang lain, begitu juga kamu harus memperlakukan orang lain. Lebih mudah ya. Ini Alkitab ada satu versi yang saya sukai juga, di samping bahasa Indonesia masa kini atau sehari-hari. Ini yang saya baca tadi adalah dari versi mudah dibaca. Kalau ada yang punya Alkitab, coba cari terjemahan-terjemahan itu untuk mempermudah kita mengerti firman Tuhan. Oke. Ya. Nah, kita membaca di sini. Haleluya. Apa yang kita mau orang lain perbuat terhadap kita, lakukan yang sama kepada orang lain. Haleluya. Misalnya, tidak ada kan orang lain yang mau difitnah? Tidak ada kan? Tidak ada. Karena itu kalau kita tidak mau difitnah, jangan memfitnah orang. Ya, ini sederhananya begitu. Kalau kita tidak mau dibohongin orang, jangan bohongin orang. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita kembali aja ke slide. Silakan aja kembali ke slide, tidak apa-apa. Ayatnya ditinggalkan. Oke. Ya, terus slide berikut. Iya. Oke. Perbuatlah demikian. Ayat ini berbicara tentang hubungan sesama manusia atau anak Tuhan dan menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena ini ajaran Tuhan Yesus sendiri. Oke, kita akan belajar sekarang slide berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Penting untuk diperhatikan. Nah, kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 6 ayat-ayat yang lain. Ya, kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 6 tapi dari ayat-ayat yang lain. Oke? Mari kita akan melihat yang pertama. Ayat 37. Ya, ayat 37. Ya, silakan slide-nya dianimasi, diturunkan aja enggak apa-apa. Ya, ayat 37 ini memang perlu dibaca. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Haleluya. Ya, langsung kembali ke slide. Puji nama Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus ajarkan apa? Ayat 37 dimulai dengan kata jangan. Slide-nya enggak ada ya, turunkan aja. Ya, diklik aja terus. Ya. Nah, ikuti aja. Ya, oke, cukup. Ya, kalau gitu enak aja langsung ya, satu ayat dikeluarin ya. Enggak usah pakai animasi ya. Nanti malah tambah repot. Oke, ayat 37. Dimulai dengan kata jangan. Ojo. Jangan. Tuhan Yesus bilang, nomor 1. Jangan menghakimi. Ya, menghakimi itu gampangannya itu mengadili seseorang. Mengadili seseorang. Kira-kira begitu secara sederhana. Ya, jangan mengadili, menghakimi seseorang. Ya, atau kita pandang orang itu dengan pandangan yang tidak betul. Itu mengadili, menghakimi. Contohnya, mengadili, menghakimi itu ngelihat orang yang brewok. Waduh, sini bercambang. Oh, mesti jahat ini. Nah, itu namanya mengadili, menghakimi. Oh, mesti jahat ini. Nggak boleh.
Ya, ini contoh yang sederhana. Nah, Tuhan bilang jangan menghakimi. Haleluya. Ya, ada 3 buah ayat yang saya tuliskan di sana, tapi saya hanya baca 1 ayat saja. Nanti di rumah silakan baca sendiri. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan menghakimi, saling menghakimi. Tidak boleh. Ya, tidak baik. Sebab apa? Kita tidak berhak menghakimi. Tidak berhak. Yang berhak menghakimi itu Tuhan. Haleluya. Ya, siapa kita ini? Kok mau ambil alih fungsinya Tuhan? Ini ajaran Tuhan Yesus. Karena itu kita harus perhatikan baik-baik. Oke, kedua. Ya, jangan menghukum. Jangan menghukum. Menghukum itu gampangannya jangan menyatakan orang itu bersalah. Itu menghukum. Menjatuhkan vonis. Itu menghukum. Jangan. Kita seringkali suka menghukum orang. Menyatakan dia yang bersalah. Padahal belum tentu. Belum tentu. Sebab orang tidak ngerti sebenarnya kejadiannya kayak apa. Ya, nah saudaraku, pernah saya ceritakan di sini, ya menyatakan bersalah. Kejadiannya lama sekali sudah ya. Kami ini dapat kiriman pakaian bekas. Nah, ternyata kiriman pakaian bekas ini pakaian anak-anak. Nah, yang mesti diberi, yang mesti dibagi mendapat jatah pakaian itu siapa? Ya tentunya orang yang punya anak. Ya kan? Mulai dibagi. Yang punya anak dikasih. Oh ini cukup buat anak dia, ini cukup buat anak dia. Loh, yang lain protes. Oh, Bapak Ibu Gembala pilih kasih. Dia tok yang dikasih. Dia tok yang dikasih. Aku enggak dikasih. Saya cuma dalam hati ngomong ini. Lah kamu itu enggak punya anak. Mau dikasih pakaian anak, masuk kamu mau pakai. Ya kan? Lucu toh. Nah ini loh. Menghakimi kan? Menyatakan bersalah kan? Pilih kasih toh. Nah itu yang enggak boleh. Ya, hati-hati. Hal-hal seperti ini Tuhan tidak mau. Nah, jangan berarti tidak boleh. Tapi apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang lain kalau seandainya mereka melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita. Firman Tuhan bilang yang ketiga, ampunilah. 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 Haleluya. Ya, saudaraku, saya bacakan aja satu ayat tadi, ya. Jangan menyatakan bersalah tadi, saya lupa ayat, menyampaikan satu ayat, Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, jangan menghakimi orang lain. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Jadi jelas ayat firman Tuhan mengatakan, jangan menyatakan orang lain salah. Sebab kamu pun tidak luput dari kesalahan. Saudaraku, ya kami sebagai Bapak Ibu Gembala banyak mengalami hal seperti ini. Suka dihakimi oleh orang. Ya, tapi sudahlah. Tidak usah diurus, tidak usah dihiraukan, biar aja. Ya, mereka toh tidak mengerti apa yang kami kerjakan.
Ya, mungkin Bapak Ibu Gembala GPT Logos di sini juga pernah ngalami. Ya, Bapak Ibu Gembala itu kalau melakukan sesuatu sering dikatakan salah. Kalau tidak melakukan sesuatu pasti dikatakan salah. Terus kongkon apa? Suruh apa? Ya ini terjadi. Tapi saya punya prinsip. Kalau saya lakukan yang benar, saya tidak peduli omongan orang. Saya lakukan terus. Nolong orang itu benar apa enggak sih? Nolong orang itu pasti benar. Ya. Tapi ada yang bilang begini, Bapak Ibu Gembala itu apa sih? Wong koyo ngono kok ditolong. Nah, Bapak Ibu Gembala itu bagaimana sih? Orang kayak begitu kok ditolong. Ya, saya tidak peduli omongan dia. Menolong orang itu satu perbuatan baik. Dia memang butuh untuk ditolong. Jangan peduli. Saudara pasti akan mengalami seperti apa yang kami alami. Nolong orang lain bilang, jangan. Peduli amat. Kita lakukan yang baik, orang itu butuh pertolongan, kita ulurkan tangan untuk menolong. Yang menilai kita itu yang di atas, Tuhan Yesus. Ya, karena itu firman Tuhan, kalau ada yang suka menghakimi dan menghukum, ampuni. Haleluya. Ya, sebab itu saudaraku, Lukas pasal 17 ayat 3 mengatakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Haleluya. Kita harus limpah dengan pengampunan. Masih ingat doa Bapak kami? Masih ingat? Ada yang satu bagian ngomong begini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mau ngampuni orang, Tuhan pun tidak bisa ngampuni kesalahan kita. Ingat baik-baik. Ya, nah sebab itu, saudaraku, kalau ada orang yang salah sama kita, bahkan bukan salah kecil, tapi salahnya besar sekali. Jangan balas, tapi doakan. Doa, Tuhan ampuni dia. Saya juga lepaskan pengampunan untuk dia. Tuhan ampuni dia. Saya juga lepaskan berkat untuk dia. Tuhan berkati dia supaya dia tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ini doa yang pasti didengar Tuhan dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi ingat baik-baik saudaraku, orang pasti akan melakukan banyak hal yang menyakitkan hati kita. Jangan balas, doa sama Tuhan seperti itu. Tuhan pasti memberkati kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita melihat saudaraku yang kedua. Yang kedua, ayat 44. 41 ya, kebablasan. Ayat 41. Ini yang kedua. Saya bacakan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Haleluya. Ayat 41 ya. Haleluya. Slide berikutnya 41 ya. Terus betul ini? Kembalikan ke 41. Iya, terima kasih. Ya, jangan lihat kesalahan orang lain atau jangan cari. Orang yang suka lihat kesalahan orang atau cari kesalahan orang itu orang yang merasa dirinya selalu benar. Haleluya. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada lagi kata jangan. Jadi jangan perbuat,
Jangan lakukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak ingin kita jadi seperti itu. Suka lihat kesalahan orang. Suka cari kesalahan orang. Kalau dicari, kalau dilihat, semua orang pasti kelihatan salahnya. Pasti. Sebab apa? Tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Tidak ada. Karena itu kalau dicari mesti ketemu salahnya. Pasti. Tidak boleh. Dan kalau orang cari kesalahan orang, berarti dia merasa aku sing bener, kamu yang salah. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang seperti itu. Haleluya. Ya. Nah, sebab itu firman Tuhan saya bacakan satu ayat saja. Markus pasal 3 ayat 2. Markus pasal 3 ayat 2. Mereka mengamat-amati Tuhan Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mengamat-amati Tuhan Yesus. Dilihat terus. Ini hari Sabat. Tak lihat, tak perhatikan. Apa Tuhan Yesus nyembuhkan orang sakit apa enggak? Pada hari Sabat. Dan lihat saudaraku. Apa yang dia katakan? Supaya mereka dapat mempersalahkan. Ya ini loh. Ini yang tidak boleh. Dilihat untuk mempersalahkan. Haleluya. Nah, dari sini aja kita bisa tahu bahwa mereka merasa dirinya paling benar. Ya, lihat. Saudaraku, satu hal yang Tuhan tidak mau. Haleluya. Ya, sekecil apapun kesalahan kita, kekurangan kita, pasti orang tahu. Pasti. Karena itu Tuhan pakai istilah apa? Selumbar. Ya, kesalahan kita sendiri sak bualok besarnya tidak kelihatan. Tapi kesalahan orang lain sekecil selumbar. Kelihatan. Karena apa? Dicari. Aduh. Ya apa ini? Ya. Saudaraku. Satu hal yang tidak pantas. Tidak patut untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku. Ya. Itu banyak terjadi. Seringkali dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita cari kesalahan mesti ketahuan. Ya, saudaraku, saya sering lihat acara TV yang namanya Family 100. Ada yang suka lihat Family 100? Ya, coba lihat. Bagus. Ya, nah kemudian saudaraku, kalau ada di situ yang ikut pesertanya itu cewek, saudaraku, ya, yang saya perhatikan nomor satu apa? Alisnya. Ketok ndak salah. Kalau diperhatikan, iki alis iki ndak alami. Ini mesti ditato. Kelihatan. Padahal kalau sekilas tidak kelihatan. Tapi kalau diperhatikan kelihatan. Apalagi kalau tatonya tidak bagus. Ya, panjang sebelah. Waduh, kelihatan. Bener enggak? Kalau dicari mesti ketemu. Nah, karena itu kita tidak boleh cari kesalahan orang. Haleluya. Sebab kita tidak lebih baik dari dia. Haleluya. Kita ini bersalah dalam banyak hal. Karena itu jangan suka mempersalahkan orang lain. Ini yang Tuhan mau, buang sikap seperti ini.
Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, buang. Nah, no gunane. Untuk apa disimpan? Untuk apa disimpan? Buang. Ini sampah. Saudaraku, tadi pagi seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja yang saya layani, saudaraku, dia bicara begini. Seringkali orang itu tidak sadar. Ya, kalau di pikirannya, di hatinya sudah banyak sampah. Kenapa? Karena dia tidak mau periksa diri dengan berkaca firman Tuhan. Sampah disimpan. Saudaraku lihat, saya bilang betul. Kalau kita berkaca firman Tuhan, kita tahu sampah apa saja yang harus kita buang dari dalam kehidupan kita. Ini sampah, sebab itu buang. Buang, jangan. Ya, mulai pertama tadi sudah jangan ya. Haleluya. Berarti jangan lakukan itu. Kalau kita suka cari kesalahan orang lain pun akan cari kesalahan kita. Betul enggak? Wah, aku terus disalahno. Wah, aku terus disalahno. Nah, ya, kelihatan. Karena itu jangan. Haleluya. Berikutnya, saudaraku, kita melihat yang ketiga. Yang ketiga, ayat 42. Yang ketiga, ayat 42. Saya bacakan. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kita jadi orang yang munafik. Jangan munafik. Saudaraku, ya. Pengertian dari kata munafik ini, saudaraku, kalau kita pelajari juga lewat kata bahasa Greka atau Yunani yang dipakai, kita akan tahu bahwa kata munafik ini punya arti hidup berpura-pura seperti pemain sandiwara. Betul enggak? Pemain sandiwara kalau dia memerankan penjahat, kelihatannya kayak penjahat betul. Tapi kan dia bukan penjahat. Wah, kalau dia memerankan orang yang baik hati, baik hati sekali. Apa dia orang yang baik hati? Belum tentu. Itu pemain sandiwara, itu munafik. Jangan saudara dan saya jadi pemain sandiwara. Hidup berpura-pura, gak ada gunanya. Banyak orang seperti ini. Hidup berpura-pura. Hati-hati. Kalau kita suka hidup seperti pemain sandiwara di depan orang, kita juga akan diperlakukan seperti itu. Di depan, api gitu. Di depan, aduh, bagus sekali. Tapi di belakang, waduh, ngomongannya tidak karuan. Nah, ini munafik, pemain sandiwara. Ya, nah kalau kita berbuat seperti itu, kita pun akan diperlakukan seperti itu. Ada orang yang munafik kepada kita. Kita anggap baik sekali. Kita anggap aduh orang bisa dipercaya. Ternyata haleluya menggunting dalam lipatan. Pengkhianat. Saudaraku, karena itu kita mesti hati-hati. Ya, tidak boleh bersikap munafik. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, saudaraku, Roma 12 ayat 9. Saya bacakan.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura mengasihi, tapi di belakangnya benci, ngomong jelek. Itu munafik. Dan Tuhan tidak ingin kita jadi seperti itu. Buang segala kemunafikan, kata firman Tuhan. Dan kalau mau tahu apa yang terjadi dengan orang-orang munafik, baca Matius 23 ayat 13 sampai 33 nanti di rumah. Matius 23 ayat 13 sampai 33, baca di rumah. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dalam seluruh ayat itu ada 20 ayat lebih. Itu sudah 21 ayat. Dikatakan, hai orang-orang munafik, celakalah engkau. Celakalah engkau. Jadi ini akibatnya. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Buang segala kemunafikan. Sebab orang munafik akan celaka. Kita tidak mau celaka toh. Orang munafik akan celaka. Ini baca di sini. Akan celaka. Kita tidak mau celaka. Kita mau hidup senang dan bahagia. Sebab itu buang segala kemunafikan. Haleluya. Berikutnya yang keempat. Ayat 43 sampai 45. Haleluya. Ayat 43 sampai 45, saya baca ayat 43 saja. 43 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi saudaraku, gampangannya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Haleluya. Firman Tuhan memberikan kepada kita dorongan. Haleluya. Ya, saudaraku, supaya apa? Supaya kita mengeluarkan buah yang baik. Supaya kita menghasilkan buah yang baik. Puji Tuhan. Menghasilkan buah yang baik. Nah, ini sekarang kalau tadi jangan. Kalau sekarang ini yang harus dikerjakan. Kalau tadi tidak boleh dikerjakan, yang ini harus dikerjakan atau harus ada. Yaitu hasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Nah, saudaraku, untuk bisa menghasilkan buah yang baik, maka saudara dan saya harus jadi pohon yang baik. Haleluya. Kita harus jadi pohon yang baik. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, jadi tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, itu tidak ada. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, tidak ada. Jadi harus jadi pohon yang baik baru bisa menghasilkan buah yang baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, pohon yang baik itu kayak apa? Kita lihat Mazmur 1 sampai 3, tapi saya baca ayat 3 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Dan saudaraku lihat, jadi pohon yang baik itu pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mengapa? Sebab dari air itu dia bisa mengambil semua yang dibutuhkan. Ya, haleluya.
Apa yang diperlukan oleh pohon itu ada semua di situ. Dan ini berarti buat saudara dan saya. Haleluya. Ditanam di tepi aliran air. Itu berarti bagi saudara dan saya. Kita harus hidup dekat, tidak jauh, tidak terpisahkan dari sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan? Sumber berkat. Sumber segala-galanya. Siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini maksudnya. Supaya jadi pohon yang baik, kita harus hidup dekat, melekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, berarti kita hidup jauh dari sumber. Tidak dapat apa-apa. Pohon itu kalau tidak ditanam di tepi aliran air, ditanam di sana, di padang pasir, dia akan mati. Tidak ada yang dihasilkan. Juga kita. Ini pengertian sederhana. Ditanam di tepi aliran air, berarti melekat dengan Tuhan Yesus, yang adalah sumber segala-galanya buat kita. Sebab itu jangan hidup jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Banyak orang sekarang ini yang gampang-gampang meninggalkan Tuhan. Heran saya. Ada apa-apa sedikit, mutung. Ada apa-apa sedikit, ngambek. Ya, dan lain sebagainya. Wis, enggak pakai ibadah-ibadahan. Wis, gitu. Salah. Haleluya. Ya, iman harus kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap melekat dengan Tuhan. Hidup tidak terpisahkan dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dan kalau kita jadi pohon yang baik dan berbuah baik, berarti apa? Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Kita harus jadi berkat untuk orang lain. Buah. Haleluya. Ya, bisa dinikmati orang lain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, itu yang Tuhan mau. Hidup yang jadi berkat. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Hidup saudara dan saya jadi berkat. Bisa jadi berkat? Jangan lupa firman Tuhan. Engkau diberkati supaya jadi berkat. Itu firman Tuhan. Engkau diberkati supaya jadi berkat. Jadi artinya bukan begini. Engkau diberkati PNDW. Tidak ada itu. Engkau diberkati pakai untuk kamu sendiri semua. Tidak usah peduli orang lain. Keliru. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Saudaraku, kami berusaha untuk jadi berkat. Apapun. Saudaraku, ya, kami berusaha untuk jadi berkat. Untuk jadi berkat, maaf saudaraku, tidak perlu tunggu sampai kita dalam tanda kutip kaya. Tidak perlu. Ya, saudaraku, ada beberapa orang yang bertanya, gimana om? Kami aja masih kurang. Gimana mau jadi berkat? Kalau kamu bilang kurang, kamu akan terus kurang. Tidak usah bilang kurang. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Haleluya. Terus bantu orang lain. Saudaraku, kita cuma punya beras tinggal 1 waskom. Tetangga butuh. Kenapa tidak mau tolong? Ambil aja 1 gelas atau 1 waskom kecil. Tempat cuci tangan dulu. Kasihkan dia. Kita jadi berkat. Haleluya. Dan kalau kita mau jadi berkat,
berkat dari sana akan mengalir terus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku, dan ini jadi pengalaman para hamba-hamba Tuhan. Dan kami juga ngalami itu. Haleluya. Baru kami memberkati orang. Tidak lama kemudian ada telepon masuk. Ya, berkat dikirim oleh seseorang 10 kali lipat daripada kami yang berikan. Coba, Tuhan tidak pernah mau utang. Ya, karena itu jadilah berkat. Haleluya. Yang kelima, haleluya. Puji nama Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Ya. 46 sampai dengan 49. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bacakan ayat 48 saja. Ya, 48 saja. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Haleluya. Ya, saudaraku, mendengar firman dan melakukan firman, iman kokoh. Puji Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, haleluya, ayat 46 sampai 49, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Tadi 1 sampai 3 jangan, itu tidak boleh. 4 sampai 5 itu yang harus dilakukan. Menghasilkan buah dan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan itu hebat. Rapi, teratur. Coba lihat yang kita baca tadi. Pendengar, pelaku. Pendengar, pelaku. Bukan pelaku, pendengar. Tidak ada itu. Harus mendengar dulu, baru melakukan. Ini loh. Banyak di antara kita. Ya, yang kalau dengar firman Tuhan itu sambil ngantuk-ngantuk, tidak serius, tidak konsentrasi. Loh, mendengar aja males-malesan. Apalagi melakukan. Apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa, tidak ada. Karena tidak mendengar. Tuhan ingin saudara dan saya jadi pendengar yang baik dari firman Tuhan. Barulah kita bisa jadi pelaku yang baik dari firman Tuhan. Perhatikan saudaraku. Ya, seorang prajurit menghadap komandan. Kasih perintah untuk melakukan sesuatu. Dia akan berdiri di depan komandannya. Siap. Kamu harus dikasih perintah. Tidak tahu berapa perintahnya itu. Beberapa hal. Siap, gitu kan. Kemudian komandannya bilang apa? Baik, sekarang ulangi perintah saya. Mati. Dia dengar enggak tadi itu? Jangan cuma siap tak. Komandannya bilang, ulangi perintah saya. Siap. Terus dia ulangi perintahnya. Pak. Nah, komandannya bilang, bagus. Kerjakan. Lah gitu. Saudaraku, sama dengan firman. Kita jangan siap-siap tok. Tapi tidak ada yang kita dengar. Haleluya. Karena itu, setelah selesai ibadah, orang sampai di luar, terus ditanya sama temennya yang kebetulan lewat. Oh, kamu baru keluar dari gereja ya? Iya. Apa firmannya tadi? Embu? Nggak tahu. Lupa. Loh, coba ini tidak serius kan? Ini kenyataan loh saudaraku. Kenyataan. Dan itu yang harus
kita buang dari kehidupan kita. Serius dengar, baru kita bisa jadi pelaku. Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Haleluya. Saya bacakan yang ayat 25 saja. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan bahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita. Ya, harus mendengar dan melakukan. Haleluya. Dan mendengar dan melakukan itu, silakan kembali ke slide. Ya, mendengar dan melakukan itu mendatangkan untung. Ini. Ya. Mendengar dan melakukan itu mendatangkan untung. Sebab apa? Membuat kita jadi orang merdeka dan berbahagia. Membuat kita jadi orang yang merdeka dan berbahagia. Merdeka itu artinya apa? Tidak berbuat dosa. Mengapa? Sebab kita melakukan firman Tuhan. Berbahagia sebab kita menyenangkan hati Tuhan. Menurut firman Tuhan itu kan menyenangkan hati Tuhan toh. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita orang yang berbahagia. Saudaraku, saya yakin anak yang bisa menyenangkan hati orang tuanya, bukan hanya orang tuanya yang berbahagia, tetapi dia sendiri juga berbahagia. Haleluya. Ya, saudaraku, dia sendiri juga berbahagia. Ingat kata-kata mutiara ini. To make man happy is my happiness. Ya kan? Saudaraku, ini mesti kita pegang. Terjemahannya membuat orang lain senang atau berbahagia adalah kebahagiaanku dan kesenanganku. Itu yang harus kita lakukan. Pendengar dan pelaku. Keuntungannya buat kita jadi orang yang merdeka, artinya hidup menurut firman Tuhan itu tidak hidup dalam dosa, melakukan firman Tuhan itu berbahagia. Haleluya. Pegang baik-baik. 3 jangan, 2 harus. Lakukan ini di dalam hidup kita. Pertanyaan kita sudah dijawab sama Tuhan. Apa yang harus aku perbuat Tuhan? Jangan. Lakukan ini. Hasilkan buah. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka kita akan menjadi orang Kristen anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kita angkat sebuah pujian. Pimpinlah daku ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hidupku. Oh, haleluya. Agar ku tak sesat
jatuh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Yes, thank you Lord. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Yes, Lord. Oh, kami bersyukur. Engkau baik. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kami boleh mendengar kembali firman-Mu yang menasihati kami. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu sudah memberikan teguran kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu bahkan memberikan kepada kami petunjuk dan arahan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, makin berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima, sambut firman-Mu. Haleluya. Dengan segala kerendahan hati kami, kami masukkan dalam hati kami, untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari, menjadi pegangan, menjadi pedoman. Haleluya. Sehingga kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami, supaya kami bukan cuma mendengar, tapi kami juga jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Firman-Mu memberikan kepada kami semangat, kekuatan untuk kami melangkah ke depan dengan mantap, menggiring Tuhan Yesus dengan setia, melayani Tuhan Yesus dengan setia, sampai Maranatha, Engkau datang kembali kali yang kedua menjemput kami pulang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinarja buat pelayanan sungguh indah pada siang hari ini, saudara. Kita diberikan kesempatan untuk berikan persembahan. Kita mau katakan, begitu besar kasih Allah buat hidup kita. Haleluya.
Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Yang percaya bahwa begitu besar kasih Allah pada kita, kita sama-sama bagi berdiri saudara. Kita akhiri bakti kita pada siang hari ini. Haleluya. Miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Doa penutup dan doa berkat saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Pendeta Hendrata. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada minggu yang kedua di bulan November ini Tuhan. Sehingga kami semuanya pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk terus ingat hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus beribadah, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami harus selalu mendengar kebenaran firman-Mu. Sebagai penuntun, sebagai pemimpin, sebagai jalan kehidupan kami. Untuk kami terus Tuhan, senyambang kesempatan dan perpanjang usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya tidak ada kemunafikan di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk kami terus menjadi cermin kemuliaan-Mu. Untuk terus tidak menilai kekurangan dan kelemahan orang lain Tuhan. Untuk kami terus mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk menikmati hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Tersedia ibadah minggu pagi pukul 9. Pimpin dan bimbing seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Tersedia Ibu Gembala Sidang kami. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya. Tambahkan kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupannya Tuhan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami semuanya. Beri roh tanggung jawab untuk kami semua yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Tim musik, worship, singer, semuanya Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat-Mu ajari di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus setia beribadah kepada-Mu. Untuk terus kami beribadah kepada dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan Tuhan. Untuk kami terus di dalam perjalanan kehidupan kami, kerohanian kami, terus bertambah, terus diperbarui dengan kebenaran firman. Berkati negara dan bangsa kami, negara Indonesia agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai. Berkati aparatur negara kami agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Berkati seluruh masyarakat Indonesia, supaya cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya, wali kota beserta seluruh jajarannya,
untuk dapat membimbing kota Surabaya agar dalam keadaan selalu aman dan kondusif. Untuk kami terus dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, apapun di dalam perjalanan kehidupan kita, menghadapi penghujung tahun 23, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita doakan, apapun yang belum terjawab oleh Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Sebagai terus harapan kita kepada Tuhan. Dan letakkan tangan kiri kita di dada tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang tadi berkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.